Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Empat potongan tubuh korban mutilasi diautopsi tim forensik Polda Papua. Hujan 1 jam, sejumlah ruas jalan di kota Sorong terendam banjir. Warga Pegunungan Tengah Papua kembalikan 14 senjata ke tentara. Tim Puslap 4 Polda Papua Sabtu lalu mengotopsi 4 potongan tubuh korban mutilasi di RSUD Timika. Proses otopsi dan pengambilan sampel DNA tersebut berlangsung selama 8 jam untuk mengidentifikasi potongan tubuh agar diketahui identitas dan dicocokkan dengan keluarga korban. Jadi pada hari ini, mulai tadi jam 12 siang, sudah dilaksanakan tindakan lanjut untuk penanganan tindak pidana berupa otopsi yang dilaksanakan oleh tim dari Puslap 4 Polda Papua dan juga Bidokes Polda Papua di backup tim identifikasi Polda Papua. Dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini untuk bisa mengidentifikasi potongan-potongan daripada jenazah yang sudah kita temukan, sehingga harapannya bisa dicocokkan ataupun ada korelasinya antara jenazah yang ditemukan dengan keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya. Seluruh korban dibunuh dan dimutilasi. 3 jenazah ditemukan hanya badan tanpa kepala dan tangan. Sementara 1 jenazah lagi hanya tinggal tulang belakang dan 2 potongan paha manusia. Bidokes Polda Papua dan tim Puslap 4 Polda Papua kesulitan karena seluruh tubuh korban ditemukan tanpa kepala. Oleh karena itu, tim mengambil sampel DNA agar bisa dicocokkan dengan DNA keluarga korban yang merasa kehilangan anggota keluarga. Tempat kantong jenazah, di mana di dalamnya ada 3 bagian tubuh, potongan tubuh, body, dan batang tubuh, dan 1 body part. Dan body part itu terdiri dari sebagian tulang belakang dan 2 paha. Jadi pemeriksaan ini bertujuan untuk identifikasi. Selain dari Polres minta juga untuk kita lakukan otopsi karena akan dibuatkan visum et repertum. Tapi pada kasus ini karena identitasnya belum jelas, sekalian dalam pemeriksaan ini kita lakukan upaya untuk identifikasi. Dan jalan yang diambil sekarang adalah pengambilan sampel untuk pemeriksaan DNA karena kondisi korban yang kepala dan beberapa organ tubuh anggota gerak itu sudah tidak ditemukan lagi. Ya, kami akan melakukan upaya lebih jauh untuk identifikasi dengan pemeriksaan sampel DNA. Dan itu sudah dilakukan tadi pengambilan sampel DNA atas mayat korban maupun bagian tubuh yang ditemukan yang ada di dalam 4 kantong jenazah yang sudah diantar ke rumah sakit di sini. Dan pemeriksaan ini ada pembandingnya dari pihak keluarga yang mengaku keluarga dan korban, itu juga akan diambil datanya, data antemortem, termasuk data untuk sampel DNA juga. Jadi mereka juga diambil sampel DNA-nya yang akan dicocokkan dengan sampel DNA dari korban. Jadi proses ini membutuhkan waktu, sehingga kita berharap keluarga juga punya kerjasama dengan kami untuk bersabar karena ada waktu yang dibutuhkan untuk proses pemeriksaan DNA. Selain dari itu ada hal-hal yang sudah diperiksa sejauh ini dari awal korban dibawa ke rumah sakit beberapa hari lalu, dari sampai properti korban, barang-barang yang melekat di korban yang bisa juga membantu dalam proses identifikasi. Tetapi untuk sampel DNA sendiri itu memerlukan waktu, jadi kita harus tunggu karena setelah pengambilan sampel tadi
sampel-sampel tersebut harus dipreparasi atau dipersiapkan untuk dikirim ke Jakarta. Hasil autopsi dan pengambilan DNA tersebut kemudian akan dikirim ke Jakarta untuk pemeriksaan di laboratorium. Hasilnya diperkirakan baru bisa diketahui 1 minggu kemudian. Polres Mimika sampai saat ini masih memburu seorang lagi yang merupakan otak pembunuhan. Polisi saat ini sudah meringkus 9 pelaku, 6 diantaranya tentara. SK, ya kami dari Polres Mimika di backup oleh Polda Papua masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku. Ya, kami mohon doanya dan juga mohon informasinya kalau memang ada informasi berkaitan dengan pelaku di sekitar tempat tinggal dari saudara-saudara saya semuanya, mohon segera diinformasikan ke kami. Rencana kita akan lakukan pemeriksaan terhadap 2 orang oknum TNI yang juga diduga ada keterlibatan dalam kasus ini. Ya, kalau dari kami, kapasitas kami memeriksa yang bersangkutan sebagai seorang saksi terhadap 4 orang masyarakat sipil yang kami tangani kasus ini. Kalau untuk yang warga sipil sampai dengan saat ini belum ada muncul lagi dugaan-dugaan pelaku lain. Jadi hanya 4 orang untuk yang warga sipil. Jadi memang informasi dari pelaku, jadi untuk organ-organ tubuh ini, jadi 4 karung itu diisi badan, kemudian 1 karung diisi kepala, kemudian 1 karung lagi diisi potongan kaki. Ya, jadi totalnya ada 6 karung. Ini baru ketemu 4. Yang kita ketemukan hanya karung yang berisi potongan badan. Jadi 2 karung yang belum ketemu, yang potongan kepala dengan potongan kaki. Kasus pembunuhan dan mutilasi yang terjadi 22 Agustus lalu ini juga menyita perhatian Presiden ketika berkunjung ke Papua. Ia meminta agar kasus ini diusut tuntas. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Baru jiwa kemanusiaan di mana? Hati manusia di mana? Hati nurani di mana? Sejumlah mahasiswa di Jayapura Sabtu lalu berunjuk rasa menuntut keadilan atas kematian 4 warga Nduga yang dibunuh secara sadis oleh tentara dan warga sipil di Kabupaten Mimika. Mereka menuntut para pelaku pembunuhan diganjar hukuman setimpal, yakni hukuman mati. Unjuk rasa berjalan aman dan tertib karena dikawal ketat aparat kepolisian. Setelah mahasiswa berorasi, mereka kemudian membubarkan diri dengan tertib. Bupati Kabupaten Nduga, Namia Gwijangge, meminta TNI dan Polri untuk menindak tegas pelaku kejahatan mutilasi terhadap 4 warganya. Bupati Nduga mengatakan sengaja datang ke Timika untuk memantau perkembangan proses pencarian potongan-potongan tubuh korban yang sebagian sudah ditemukan. Namia meminta aparat bertindak tegas dan menyeret para pelaku ke meja hijau dan dihukum seberat-beratnya karena perbuatan mereka kejam dan sadis. 4 orang yang menjadi korban ini yang kami temukan hanya badan saja, sementara kepala, tangan, dan kakinya tidak ada. Dan ini satu peristiwa yang belum pernah terjadi di Papua, bahkan di Indonesia, bahkan di Nduga. Dan ini satu peristiwa atau satu perbuatan yang sangat sadis dan sangat luar biasa. Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nduga menyampaikan bahwa dan saya meminta dengan tegas bahwa para pelaku-pelaku, oknum-oknum yang terlibat atau yang telah membuat satu rencana untuk membunuh mereka ini, saya minta untuk diproses secara hukum dengan seberat-beratnya sesuai dengan aturan, sesuai dengan KUHP hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Dan pembunuhan ini pembunuhan yang sangat tidak manusiawi, tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Itu sehingga saya minta kepada pihak kepolisian, kepada Bapak Kapolres Mimika
Bapak Kapolda Papua dan Bapak Kapolri Republik Indonesia dan juga Bapak Panglima TNI, Bapak Pangdam dan juga Bapak Dandim, sehingga apabila orang-orang yang terlibat pelaku-pelaku ini saya minta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau boleh harus hukuman mati sesuai dengan perbuatan mereka. Bupati Nduga dan DPRD berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Saya menghargai dan mengapresiasi sikap daripada keluarga korban. Luar biasa. Mereka walaupun korban, tapi mereka memilih proses hukum. Dan ini sangat luar biasa. Nah, untuk mengawal proses hukum ini, ya kembali ke institusi TNI, karena yang terlibat saya lihat ini perwira. Nah, kita belajar ke kasus Sambo di kepolisian lagi rame setelah Pak Presiden bicara, Kapolri tegas sampai saat ini tegas. Pak Jokowi sudah bicara kemarin. Pak Andika bagaimana jalankan perintah ini? Ini jadi tantangan berat buat Pak Andika Perkasa untuk menjawab pernyataan sikap dari Pak Presiden. Itu. Lalu kami sebagai lembaga ya, lembaga tugaskan kami ke sini, apa yang kami dapat di Timika tetap kami akan lanjutkan ke lembaga DPRP. Selanjutnya keluarga dan semua pihak menginginkan pansus. Nah itu yang nanti kami akan bentuk pansus supaya kita kawal sama-sama. Bupati Nduga menghimbau agar seluruh masyarakat Nduga di Timika maupun yang ada di Kabupaten Nduga tidak terprovokasi dengan kasus ini karena akan merugikan masyarakat Nduga sendiri. Ia berharap masyarakat mempercayakan kasus ini kepada petugas yang berwenang untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kami habis-habisan. Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang dirasakan warga Merauke karena naiknya harga BBM ternyata tidak ditambah ketersediaan stok yang mencukupi. Sehingga banyak warga yang tidak mendapatkan BBM jenis Pertalite padahal mereka sudah antri berjam-jam di SPBU. SPBU Jalan Nowari, Merauke ini misalnya, sejak pagi stok Pertalite di SPBU ini sudah habis karena hanya dipasok sebanyak 5 kiloliter oleh Pertamina. Hanya dalam waktu 3 jam, SPBU ini diserbu warga dan habis. Sudah mulai naik Bu ya, dari 7.600 sekarang menjadi 10.000 Ibu. Nah Ibu sendiri pengguna Pertalite seperti apa tanggapan Ibu? Ya kalau kita sih ya. Ini sih dengan yang sekarang. Gimana Bu? Kalau untuk Ibu itu kemahalan apa gimana Bu? 10.000 itu? Ya mau tidak mau ya harus beli. Harus beli ya. Kalau kita mau kemana-mana kan baik cepatkan. Nah ini sekarang isinya apa Bu? Pertamax ini? Pertamax. Tadinya mau beli Pertalite ya? Tapi kosong ya Bu? Akan naik untuk jenis Pertalite 10.000 ya. Nah kalau menurut Anda seperti apa kira-kira? Kalau 10.000 enggak apa-apa, yang penting tidak ada antrian. Tidak ada antrian. Ini antri sudah berapa jam tadi nih? Dari jam berapa tadi antrinya? Kita antri dari tadi mulai dari jam 12. Jam 12 ya? Untuk Pertalite ya? Ya. Pertalite. Nah ini sekarang sudah tutup jam berapa ini tadi SPBU ini? SPBU ini tadi tutup jam berapa ini? Mulai tutupnya? 4:30. 4:30 ya sampai sekarang ini ya? Sampai sekarang. Alasannya apa katanya tutup? Katanya tunggu harga baru. Oh baru buka lagi? Pemerintah Sabtu lalu mengumumkan kenaikan harga berbagai jenis BBM. Kenaikan ini menuai pro dan kontra. Namun warga di Merauke tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menerima kebijakan pemerintah tersebut. Namun mereka berharap kenaikan BBM ini diimbangi dengan ketersediaan yang cukup sehingga masyarakat tidak harus antre lama dan panjang untuk BBM jenis Pertalite dan solar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Hujan yang mengguyur kota Sorong selama 1 jam pada Ahad kemarin
menyebabkan banjir di sejumlah ruas jalan, salah satunya di kilometer 10. Genangan air ini menyebabkan arus lalu lintas di lokasi menjadi macet karena banyak kendaraan memperlambat kecepatan dan berhenti. Kepala Dinas PUPR mengerahkan alat berat ke lampu merah kilometer 10 untuk mengeruk drainase yang dangkal akibat endapan lumpur dan sampah. Selain pengerukan, Dinas PUPR juga membongkar sejumlah jembatan kecil untuk mengantisipasi banjir karena cuaca di Kota Sorong saat ini sedang buruk. Jalan Sungai Maruni depan Jupiter ini memang selama ini merupakan langganan banjir. Nah, kita lihat tadi sekitar 20-30 menit hujan luar biasa banjirnya. Tetapi kita bersyukur bahwa hari ini kita memulai satu pekerjaan ambil terobosan yang luar biasa. Kita menggali di sekitar lampu merah kilo 10 ini, kita kasih turun elevasi. Bahwasanya jalan ini terhadap permukaan depan Jupiter dan di lampu merah ini ada beda tinggi sekitar 1,5 meter. Makanya kita cepat ambil keputusan untuk menggali supaya air yang selama ini numpuk, dia kumpul di depan sana, depan Jupiter itu, dia bisa mengalir. Terbukti hari ini kita bersyukur walaupun di sana sangat banjir dengan ketinggian yang luar biasa, tetapi kita lihat bahwa sore ini air ini bisa turun dengan cepat sampai di kali kilo 10 ini, sungai kilo 10 ini. Nah, ini langkah-langkah yang kita ambil. Bersyukur ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Sorong dan khusus di sekitar kilo 10 di kompleks Jupiter dan sekitarnya. Warga juga diminta tidak membuang sampah sembarangan agar saluran air lancar dan tidak tersumbat. Rianto Nai melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Warga di Kelurahan Klaurung dan Klamana, Kota Sorong mengapresiasi langkah Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, yang dinilai cepat menangani banjir di Kota Sorong, khususnya di tempat tinggal mereka yang sudah 5 tahun tidak mendapatkan perhatian. Dua kelurahan ini memang menjadi langganan banjir setiap tahun. Warga di dua kelurahan ini kerap diacuhkan pemerintah saat banjir melanda. Menurut mereka, baru kali ini Dinas PUPR Papua Barat mengunjungi lokasi ini yang dihuni sekitar 500 keluarga. Dinas PUPR Papua Barat menerjunkan 6 alat berat untuk membuat saluran air sehingga air mengalir lancar. Kini warga di Kelurahan Klakblim dan Klamana bisa hidup lebih tenang karena tidak lagi dilanda banjir. Kami warga di sini sangat berterima kasih kepada Kakak Besar, Bapak Komjen Purnawirawan Paulus Waterpauw atas gerak cepatnya menangani situasi banjir dan longsor di Kota Sorong yang sudah melanda kami 2 kali. Terus kami juga berterima kasih kepada Kepala Dinas PU Provinsi Papua Barat, Bapak Yohanes Momot, yang juga atas perintah Bapak Gubernur sehingga semua pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Walaupun kami di sini selama ini tidak pernah tersentuh, tapi pada saat ini kami merasa bangga dan puas atas kinerja Bapak. Kami di sini terendam sudah hampir, kalau kita memperkirakan sudah 5 tahun. Dampak dari semua ini adalah muara kali 14 dari hutan lindung dengan kali 13. Dari tahun-tahun kemarin kami di sini itu basisnya banjir. Kadang-kala di Kota Sorong itu tidur tengan, tapi di sini saya punya warga terutama RT 1 dan RT 2 itu kadang-kala barang-barangnya itu tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, alhamdulillah, puji Tuhan, alhamdulillah, pemerintah kali ini, tahun ini setelah turunnya Mandacan digantikan oleh Paulus Waterpauw ini, Dewan Dinas terkait yaitu PU, dia bisa bergerak cepat untuk bisa bagaimana mendengar aspirasi rakyat, terutama kami RT RW ini untuk mengajukan apa itu langsung ditanggapi. Nah, kami tidak bisa, ini kami hanya berdoa mudah-mudahan pemerintah ke depan lebih baik lagi. Kami dari warga RT 5 RW 6 terutama kami di belakang Yuti, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Gubernur
Kepala Dinas PU Papua Barat Provinsi yang sudah dengan cepat menangani bahaya banjir di Kota Sorong yang kita sudah alami selama 4 tahun dan tidak ada penanganan sama sekali. Kami mengucapkan banyak terima kasih, sudah ada solusi dan nanti kita bisa nikmati hasilnya. Ya, saya berterima kasih atas persediaannya untuk program pemerintah yang begitu kepedulian luar biasa sekali. Artinya kami memang di belakang Yuti ini memang terutamanya itu kan pemukiman makin hari makin banyak, terutama itu termasuk drainase ini. Terutama saya juga berterima kasih banyak atas kepedulian ke pemerintah sangat luar biasa. Artinya dengan tanggap darurat tapi begitu cepat untuk memperluaskan kita punya wilayah Kelurahan Klamana ini air bisa keluar dengan lancar. Dan saya harapkan bahwa dengan adanya kepedulian ini mudah-mudahan ke depan mungkin program apa yang untuk masuk ke Kelurahan Klamana ini terutama di setiap kami RT RW beberapa RT RW di Kelurahan Klamana ini mudah-mudahan dengan adanya program pemerintah itu kami juga sangat setuju sekali. Alat berat yang dikerahkan sejak 4 hari lalu langsung mengeruk sungai serta membuat saluran air atau drainase. Sungai di lokasi ini sudah lama tidak dikeruk sehingga banyak endapan yang menyebabkan sungai menjadi dangkal. Begitu juga dengan drainase yang banyak tersumbat sampah. Rian Tonai melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapet memusnahkan puluhan barang bukti dari 19 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dan para pelakunya sudah dijatuhkan vonis. Pemusnahan barang bukti tersebut dilangsungkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen Sabtu lalu. Barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2022 di wilayah hukum Polres Yapen maupun Polres Waropen, berupa narkotika dan sejumlah senjata tajam. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen Henry Marulitua mengatakan seluruh barang bukti ini sudah berkekuatan hukum tetap dan harus dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang seluruhnya ada 20 item perkara yang putus dari tahun 2021 sampai 2022. Jadi ini kami lakukan untuk mendukung pelaksanaan dari penanganan perkara karena mengingat bahwa jumlah dari barang bukti jenis narkotika ini cukup besar dan mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi terhadap barang bukti tersebut, maka kami laksanakan eksekusi supaya memastikan bahwa seluruh barang-barang yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bisa dimusnahkan. Kepolisian sangat memberikan apresiasi kepada pihak kejaksaan bahwa ini betul adalah hasil kejahatan barang bukti yang ditangani dari tahun 2001 sampai sekarang ini dan cukup banyak, mulai dari narkotika maupun alat tajam yang digunakan dalam bukti kejahatan. Jelas kami dari kepolisian sangat mengapresiasi dan mendukung atas terlaksananya pemusnahan barang bukti. Pemusnahan barang bukti ini juga dihadiri seluruh jajaran Polres Yapen serta perwakilan dari Pengadilan Negeri Serui. Dari Kabupaten Yapen, Eman Beta melaporkan. Selama sebulan terakhir, perairan selatan Papua terus dilanda cuaca buruk. Tinggi gelombang laut mencapai 2 hingga 3 meter. Akibatnya banyak perahu nelayan yang rusak berat, bahkan hancur dihantam ombak serta angin kencang. Di kampung nelayan di pesisir Lampu 1 Merauke, tercatat ada 4 perahu nelayan yang rusak berat, bahkan salah satu perahu hancur tak berbentuk. Nelayan di kawasan ini berusaha menjaga perahu mereka karena merupakan mata pencaharian, mengingat cuaca buruk diperkirakan masih akan berlangsung hingga bulan Oktober mendatang. Ini udah berapa lama ini, Bang? Sudah sebulanan lah. Sebulanan ya. Ini ombaknya sampai berapa meter, Bang? Tergantung angin juga, kadang 1,5 2 meteran. 2 meter ya? 1,5 2 meteran. Angin kencang juga ya, Bang ya? Iya. Bang, ini sudah ada berapa perahu yang pecah ini, Bang? Ya sekitar sini ada 4. 4 ya, 4. Itu dari kenapa, Bang, itu sampai pecah itu? Itu cuaca yang begini. Dihantam gelombang, Bang ya? Jadi sementara nelayan-nelayan sini nggak melaut ini, Bang ya?
Sementara ada yang ke laut juga, yang kapal-kapal besar yang kita kecil ini ya ke sana. Ini sampai kapan begini Bang ini cuacanya nih? Kita belum tahu juga. Belum tahu juga ya. Ini peraturan cuaca katanya dalam ini sampai bulan 10. Saat ini banyak perahu nelayan yang tertambat di pesisir pantai karena nelayan tidak berani melaut mencari ikan akibat cuaca yang buruk. Kendati demikian, kondisi cuaca ini tidak berlaku bagi nelayan yang menggunakan kapal besar. Mereka tetap berlayar, menerjang gelombang, kendati tetap berisiko tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Korem 173 Prajawira Braja Biak menerima belasan pucuk senjata api dan amunisi dari masyarakat Pegunungan Tengah Papua. 14 pucuk senjata api organik dan rakitan beserta 15 butir peluru berbagai jenis diterima Komandan Korem 173 Prajawira Braja Brigjen Taufan Gestoro Sabtu lalu di Aula Yuda Korem Biak. Danrem mengatakan penyerahan senpi ini merupakan upaya pembinaan teritorial Satuan Tugas TNI dan keinginan masyarakat di wilayah pegunungan yang ingin hidup aman dan damai. Taufan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Pegunungan Tengah Papua yang mau menyerahkan senjata api dan amunisi secara sukarela. Dan ini membuktikan keberadaan Satuan Tugas TNI diterima dengan baik dan memberikan rasa aman. Daerah Puncak, Deyai, Dogiai, kemudian Intan Jaya, dan Paniai. Daerah-daerah rawan tersebut terdapat kelompok kecil, kelompok kecil saudara-saudara kita yang masih terpengaruh dengan isu-isu separatisme. Yang mereka juga melakukan provokasi dan tindakan-tindakan yang tidak berkemanusiaan. Beberapa kejadian yang pernah kita dengar bersama, mereka tidak hanya menteror aparat baik TNI maupun Polri, termasuk juga masyarakat. Operasi teritorial tersebut, maka secara tidak langsung kondisi wilayah menjadi aman dan nyaman bagi masyarakat. Mereka dapat hidup normal dan beraktivitas seperti biasa. Kondisi yang aman dan nyaman ini juga telah berdampak pada sebagian besar simpatisan terorisme yang bersenjata, yang saat ini telah menyerahkan diri beserta senjata dan amunisi dan juga peralatan lainnya yang digunakan untuk meneror warga. Saat ini diduga masih banyak senjata api ilegal yang beredar di tengah masyarakat. Senjata dan amunisi tersebut sangat berbahaya karena bisa disalahgunakan. Dan Rem mengajak seluruh masyarakat agar bersama-sama bahu-membahu membangun Papua. Hendra melaporkan dari Biak, Papua. Dari hasil verifikasi administrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Papua, menemukan ada 57 nama dari 23 partai politik yang disalahgunakan atau dicatut saat verifikasi administrasi terhadap partai politik untuk pemilu 2024 mendatang. Nama-nama tersebut diketahui tidak terdaftar di anggota partai politik. Mereka terdiri dari 50 staf dan 7 komisioner KPU Kabupaten. Bawaslu meminta parpol memperbaiki datanya hingga batas waktu 11 September mendatang. Jadi terdapat nama-nama kami di 23 partai politik, sehingga sebagai upaya pencegahan kami juga akan melakukan roadshow ya, posko ini, bahwa di Bawaslu itu ada posko pengaduan. Jadi mereka bisa cek langsung secara mandiri di portalnya KPU RI. Kalau misalnya namanya terdapat di Sipol tapi merasa mereka bukan bagian dari situ, mereka bisa datang ke posko atau bisa datang langsung ke Bawaslu, ke posko, dan kemudian kami bisa bantu mengeceknya. Dan kemudian kalau namanya ada dan yang bersangkutan merasa bahwa tidak terlibat, kita bisa lakukan prosedur untuk kemudian nanti dihapuskan dari Sipol begitu. Bawaslu Provinsi Papua menghimbau masyarakat, aparat TNI Polri untuk mengecek nama di situs resmi KPU jika terdapat pencatutan nama dari partai politik dan segera melapor ke posko pengaduan Bawaslu Papua agar bisa ditindaklanjuti. Pencatutan nama oleh parpol ini diduga untuk memalsukan salah satu persyaratan agar partai politik bisa lolos verifikasi sebagai peserta pemilu 2024 mendatang. Syarat tersebut, salah satunya partai politik harus memiliki anggota
paling sedikit 1.000 orang. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.